Insiden kecelakaan olahraga ekstrim terjun payung yang menewaskan satu atlet dan menyebabkan satu atlet lainnya hilang di perairan Bojong Salawe, Kabupaten Pangandaran, Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025 kini mengarah pada penyelidikan dugaan kelalaian penyelenggara kegiatan. Fakta bahwa kegiatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian serta berlangsung di tengah kondisi cuaca ekstrim menjadi sorotan utama aparat. Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di wilayah perairan Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi. 5 atlet penerjun payung dilaporkan terjun dari pesawat latih Cessna 185 Pak SRC milik Fly School Ganesha yang lepas landas dari Bandara Nusawiru pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Namun, perubahan arah dan kecepatan angin secara tiba-tiba di ketinggian sekitar 10.000 feet menyebabkan seluruh penerjun kehilangan kendali arah pendaratan. Akibat kondisi tersebut, 3 atlet berhasil mendarat darurat di pantai Bojong Salawe dalam keadaan selamat. Sementara 2 atlet lainnya terjatuh ke laut. Satu korban, Rusli 64 tahun, warga Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tenggelam. Satu korban lain, Widiasih 58 tahun, hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan, SIK, MH mengungkapkan bahwa pihak kepolisian tidak menerima pemberitahuan atau permohonan pengamanan terkait pelaksanaan kegiatan kejuaraan tersebut. Fakta ini memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur dan standar keselamatan dalam penyelenggaraan olahraga ekstrim. Setelah kejadian, kami langsung melakukan penanganan dan pencarian korban bersama Basarnas, TNI, Satpol Airut, serta instansi terkait. Namun, untuk aspek penyelenggaraan kegiatan, kami masih mendalami apakah seluruh prosedur keselamatan dan perizinan telah dipenuhi, tegas Kapolres. Dari sisi teknis, kondisi cuaca saat kejadian juga menjadi faktor krusial. Berdasarkan pantauan di lapangan, gelombang laut tinggi disertai angin kencang terjadi sejak pagi hari. Meski demikian, aktivitas penerjunan tetap dilaksanakan, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengambilan keputusan penerbangan dan mitigasi risiko cuaca. Polisi juga tengah mengumpulkan keterangan dari penyelenggara, operator pesawat, serta para atlet yang selamat untuk menelusuri standar operasional prosedur SOP yang diterapkan, termasuk penilaian kelayakan cuaca, briefing keselamatan, dan rencana darurat jika terjadi pendaratan di luar zona aman. Sebagai langkah awal, Polres Pangandaran menghentikan sementara seluruh aktivitas terjun payung di wilayah tersebut hingga proses evaluasi dan penyelidikan selesai. Penghentian ini dilakukan guna mencegah potensi kecelakaan lanjutan serta memastikan keselamatan atlet dan masyarakat. Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang lemahnya pengawasan terhadap kegiatan olahraga ekstrim, khususnya yang melibatkan penerbangan dan wilayah perairan. Polisi menegaskan, apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, upaya pencarian terhadap korban yang masih hilang terus dilanjutkan dengan mengerahkan tim SAR gabungan, meskipun terkendala kondisi cuaca yang belum bersahabat. Kami laporkan bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Desember 2025, kami mendapatkan laporan dari Panitia Pelaksana Kegiatan POR Dirga Kejurda Jabar, bahwa hari ini ada melaksanakan kegiatan terjun payung. Ya. Dari laporan awal yang kita dapat bahwa telah terjadi kegiatan terjun payung yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang masih belum kita temukan. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang 1, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Pol Air maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Untuk kondisi sekarang memang kondisi gelombang cukup tinggi dan angin cukup kuat, jadi sementara kita akan melakukan penyisiran di seputaran pantai di wilayah Cijulang. Korban ada 2 orang, 1 meninggal dunia dan 1 masih dalam proses pencarian. Sementara kita fokus dulu untuk pelaksanaan pencarian dan hal-hal yang kegiatan untuk sementara dihentikan terlebih dahulu. Ya. Sesuai dengan data yang kami dapat tadi, bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung untuk 2 hari, mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 31. Tetapi dengan ada kejadian ini, untuk kegiatan dihentikan sementara
sampai ada batas waktu pemberitahuan lebih lanjut.